ini saya dan teman-teman saya mau menjelaskan mengenai pasal 1320 KUH Perdata mengenai perjanjian. Saya akan menjelaskan tentang definisi perjanjian oleh para ahli. Perkenalkan, nama saya Amar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 asas perjanjian yang dikenal oleh hukum perdata. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sultana. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Perkenalkan, saya Sabila Rosat. Di sini saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur dalam perjanjian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Naswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 hal alasan dibatalkannya atau dihapuskannya sebuah perjanjian. Saya mau menjelaskan definisi menurut pasal 1320 KUH Perdata mengenai perjanjian. Perjanjian di sini dimaksud adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada satu orang atau lebih untuk pelaksanaan suatu kesepakatan. Tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban. Diharapkan dapat memenuhi kriteria yang baik dan proporsional antara kesepakatan kedua belah pihak. Menurut para ahli hukum, yang pertama ialah Suditno menyatakan bahwa hubungan hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih dengan dasar dari kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan perjanjian menurut R. Subekti ialah peristiwa yang dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu. Selanjutnya ialah perjanjian menurut Prof. R. Wirjono Projodikoro menyebutkan bahwa hubungan hukum yang berarti seseorang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak yang lainnya berhak menuntut kewajiban tersebut dalam perjanjian. Yang terakhir ialah perjanjian menurut R. Setiawan, perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada satu orang atau lebih. 5 asas dalam suatu perjanjian. Yang pertama adalah asas kepribadian. Dalam pasal 1315 dan pasal 1340 dijelaskan bahwa asas kepribadian merupakan keadaan di mana seseorang membuat kontraknya hanya untuk kepentingan sendiri maupun perorangan. Yang kedua, asas konsensualisme. Dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa asas konsensualisme merupakan lainnya suatu perjanjian atau persetujuan dikarenakan adanya kesepakatan antara pihak. Yang ketiga, asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata memiliki keterkaitan dengan asas ini. Dijelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang diberikan para pihak kebebasan untuk membuat perjanjian. Kebebasan yang berarti kebebasan untuk menentukan apa bentuk dan isi yang ada dalam perjanjian yang dibuat. Yang keempat, asas kepastian hukum. Asas yang disebut juga sebagai asas fakta sunt servanda, yang berarti tuntutan kepada seseorang hakim atau pihak ketiga untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak selayaknya peraturan perundang-undangan dan menolak untuk intervensi. Yang kelima adalah asas itikat baik, merupakan asas yang menegaskan para pihak beritikat baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut didasari dengan kemauan dari para pihak itu sendiri sehingga tidak melakukan hal seperti budaya ataupun menutupi keadaan yang sebenarnya. Perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya tentu harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian telah jelas diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya diri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut. Tentang kata sepakat, menurut Subekti yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak, yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain, dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada unsur-unsur dalam perjanjian. Membentuk suatu perjanjian harus memenuhi beberapa unsur atau bagian-bagian agar perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sebagai perjanjian. Unsur-unsur perjanjian terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama ada unsur esensialia, bagian yang harus ada dalam perjanjian. Jika tidak terdapat unsur ini, perjanjian yang dibuat bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh para pihak atau tidak diketahui identitasnya. Contoh yang dapat diberikan adalah dalam suatu perjanjian tercantum nama barang tersebut tetapi tidak tercantum harga barang, maka perjanjian tersebut bukan dikategorikan dalam perjanjian jual beli, melainkan perjanjian yang memiliki unsur tukar menukar. Yang kedua, ada unsur naturalia. Dalam membuat suatu perjanjian, unsur naturalia mengandung makna yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Contoh lainnya, seperti apabila para pihak tidak mengatur ketentuan hukumnya dalam perjanjian tersebut, maka secara alami perjanjian yang telah dibuat akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dan ketiga, unsur accidentalia. Unsur yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak atau ada bagian yang ditambahkan
adalah perjanjian yang dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya. Contohnya, seperti para pihak menyepakati biaya akta sewa menyewa yang harus dibayar atau ditanggung secara bersama. 10 alasan berakhirnya atau dihapuskannya suatu perjanjian. Yang pertama yaitu adalah pembayaran. Yang nomor 2, penawaran pembayaran tunai dengan diikuti adanya penyimpanan atau penitipan. Yang nomor 3 adalah pembaruan utang atau yang bisa disebut dengan novasi. Adanya utang lama yang dihapuskan dengan perjanjian utang yang baru. Yang nomor 4 adalah perjumpaan utang atau yang bisa disebut dengan kompensasi. Yang nomor 6, pencampuran utang di mana satu orang yang sebagai kreditor dan debitor untuk melakukan suatu permasalahan utang yang sama. Nomor 6, terdapat pembebasan utang. Yang nomor 7, musnahnya barang yang terutang. Hilang atau musnahnya suatu objek dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan berakhir. Dengan catatan hilang atau musnahnya objek tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak debitor dan terjadinya sebelum debitor lalai dalam melakukan penyerahan kepada kreditor. Yang nomor 8, terdapat pembatalan. Berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dengan pasal 1320 sampai pasal 1337 KUH Perdata, yaitu adanya syarat subjektif dan juga syarat objektif. Yang nomor 9, berlakunya suatu syarat batal. Berakhirnya suatu perjanjian disebabkan oleh terjadinya hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dan yang terakhir terdapat daluarsa. Batas waktu untuk melakukan suatu tuntutan hukum atas pemenuhan prestasi berdasarkan suatu perjanjian yaitu 30 tahun terhitung sejak timbulnya hak tersebut.